Sejak COVID mulai merebak di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia, muncul suatu aliran kepercayaan ya mungkin bisa saya katakan Yahweisme, karena mereka itu orang-orang Kristen yang memuja nama Yahweh. Nah, dari nama Yahweh sebenarnya menurut Rabi Yakov Baruk, Rabi yang dari Tondano itu, dia sendiri menyebutkan bahwa kata Yahweh ini pun tidak ada di dalam Alkitab. Dan itu muncul oleh seorang Jerman. Iya, memang saya pernah baca juga sejarahnya seperti itu. Seorang misionaris atau scholar Jerman yang mencetuskan nama Yahweh itu. Padahal sebenarnya orang Israel pun sendiri tidak mengatakan Yahweh. Mereka lebih karena wujud penghormatan mereka terhadap Tuhan mereka, jadi mereka mengatakan itu dengan Adonai. Ya, seperti itu. Nah, aliran Yahweisme ini, ciri-ciri mereka itu berpakaian seperti orang Yahudi, seperti rabi-rabi, menggunakan apa ini? Ya, pokoknya seperti jubah-jubah orang Yahudi lah, menggunakan penutup kepala dan sebagainya. Atribut-atribut para rabi atau orang Yahudi. Nah, mereka ini terlalu mengsakralkan nama Yahweh itu. Padahal sebenarnya kalau memang betul-betul mereka menghormati nama itu, mereka mengikuti di perjanjian lama, jangan disebutkan. Karena berpotensi salah disebut atau salah tulis. Ya kan, jadi mereka tidak konsisten juga tentang hal itu. Mengajak orang untuk kembali ke penggunaan bahasa Ibrani untuk menyebutkan nama Tuhan dengan beralasan karena katanya kata Allah itu adalah setan. Nah, tentang masalah itu bukan soal itu yang saya mau ceritakan. Nah, jadi selanjutnya mereka mengawali misi mereka itu dengan memperkenalkan nama Bapa Yahweh. Tetapi nama Yesus akan tidak terlalu penting buat mereka. Memang mereka menyebutnya Yeshua HaMashiach sesuai dengan katanya bahasa Ibrani seperti itu. Tapi dalam penerapan mereka tentang pengajaran-pengajaran tentang nama, mereka terlalu meninggikan nama Yahweh ini. Padahal bagi kita orang Kristen, dikatakan di Alkitab tidak ada nama lain yang diberikan di bawah kolong langit ini yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Nah, tentang mereka mengajak kita untuk menggunakan nama Yahweh ini, katanya kita harus kembali ke akar Ibrani Israel. Jadi sepertinya mereka mengajarkan Tuhan yang bodoh, yang hanya tahu bahasa Ibrani saja. Mereka mengabaikan bahwa karena anugerah Tuhan bisa ke siapa saja, hikmat yang Tuhan berikan. Tuhan menilai hati kita ketika kita menyebutkan nama Tuhan, nama Yesus. Pikiran dan di dalam hati dan pikiran kita itu tertuju ke Dia yang menciptakan langit dan bumi dan menyelamatkan umatnya. Nah, para aliran Yahweisme ini selain masalah mengajarkan tentang nama itu, mereka juga mengajarkan untuk melakukan sebagian hukum Taurat. Sebagian hukum Taurat, padahal kalau mau mengikuti yang betul, seluruh 613 hukum Taurat dan segala turunan-turunannya itu harus dilakukan juga. Ini berarti bahwa mereka sebenarnya memasangkan kembali kuk perjanjian lama ke pundak orang Kristen. Padahal sebenarnya dengan kedatangan Yesus itu sudah mentiadakan hukum Taurat. Seperti yang Paulus katakan. Paulus mengatakan dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala macam tetek bengeknya. Ada pertentangan juga di Alkitab. Yesus bilang dia datang tidak untuk membatalkan hukum Taurat. Nah, dari kedua ini yang berbicara, Yesus yang berbicara dengan Paulus yang berbicara, itu dalam konteks yang berbeda. Yesus berbicara di hadapan orang-orang Yahudi, di hadapan orang-orang Israel. Benar bahwa Yesus datang
Waktu dia datang dan dia melayani, dia tidak membatalkan hukum Taurat. Tetapi setelah kematiannya dia, setelah kematian Yesus, Paulus bilang, dengan kematiannya Yesus, ya kan, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, jadi disinilah ada perbedaan penafsiran. Tidak ada pertentangan di situ. Jadi kalau ada orang-orang Yahweisme bilang menggunakan apa yang Yesus katakan, Yesus datang bukan untuk mentiadakan, memang benar. Dia datang dan dia melayani, tidak membatalkan hukum Taurat. Tetapi dengan matinya Yesus, Paulus bilang dengan matinya dia membatalkan hukum Taurat. Itu perbedaannya. Dan bagi kita orang Kristen, tidak harus kita untuk hidup di bawah hukum Taurat seperti itu. Jikalau ada orang yang ingin hidup di bawah hukum Taurat itu, silakan. Tetapi jangan pilih-pilih hukumnya. Lakukan semuanya. Lakukan semuanya, maka Anda akan dibenarkan dengan melakukan itu. Tapi ingat, setahu saya tidak ada orang yang mampu melakukan keseluruhan 613 itu. Tidak ada yang mampu. Jangankan 613. 10 itu saja, 10 hukum Taurat saja. Anda akan dibenarkan jika mampu melakukan itu semua tanpa celah. Ingat, 10 hukum itu inti, dan yang sebagainya yang menggenapi 613 itu lakukan semuanya. Jangan pilih-pilih, termasuk sunat, jangan makan ini itu, jangan segala macam. Sementara untuk buat orang Kristen, apa sebenarnya? Rasul Paulus dan para rasul yang lain mengadakan konsili pertama di Yerusalem. Itu membicarakan tentang keadaan orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, tapi mereka bukan orang Yahudi. Murid-murid yang lain menekankan bahwa mereka juga harus melakukan sunat. Nah, sunat itu kan bagian dari hukum Taurat. Nah, tetapi karena hikmat, mereka mencetuskan bahwa hanya 4 saja yang perlu mereka lakukan. Jangan makan darah, jangan makan binatang yang mati dicekik, jangan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dan menjauhi percabulan. 4 itu saja. Dan kemudian melakukan sesuatu hal yang melakukan segala hal yang baik, termasuk mengikuti ajaran-ajaran Yesus dan para rasul. Nah, kenapa ini Yahweisme ini seperti mengembalikan kuk perjanjian lama? Karena perjanjian baru itu adalah kemerdekaan. Iblis ingin kita selalu terikat. Sementara ajaran dalam perjanjian baru itu melulu tentang masalah roh dan kebenaran. Sebenarnya dan berbalik dengan ajaran Yahudi, itu melulu masalah ritualistik, masalah fisik. Pengorbanan, sunat, ini itu. Semua berkaitan dengan masalah fisik. Tetapi dalam perjanjian baru itu tentang masalah roh dan kebenaran. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi mengharuskan untuk mengorbankan ini itu. Kalau kita berharap melakukan itu, maka sia-sialah pengorbanan Yesus. Maka Anda sudah tidak layak disebut Kristen jika lagi mau memikul lagi kuk perjanjian lama itu. Nah, jadi Yahweisme ini mungkin terlalu ekstrim saya katakan bahwa mereka Kristen tapi tidak benar-benar Kristen. Mungkin dikatakan saya menghakimi. Tidak, saya tidak menghakimi. Karena kalau menghakimi, saya katakan bahwa mereka pantas masuk neraka. Itu menghakimi. Kalau saya mengeluarkan statement seperti itu saya menilai. Kan semua orang bisa menilai, tapi tidak semua orang bisa menghakimi. Saya tidak menghakimi. Saya hanya menilai saja bahwa mereka itu ingin mau mengembalikan beban-beban perjanjian lama itu, ingin mau diikatkan kembali ke orang Kristen. Nah, sementara kita yang sudah dibebaskan dari masalah itu ingin diikat kembali. Buat saya ini suatu ajaran yang menyimpang dari apa yang diajarkan Yesus dan para rasul. Ini harus dijauhi. Nah, dijauhi dalam artian sebaiknya jangan terima ajaran-ajaran seperti itu, karena ajaran seperti itu membatasi kuasa Tuhan. Bayangkan masa Tuhan hanya
tahu bahasa Ibrani, hanya mengerti, dipanggil dengan bahasa Ibrani. Ya toh. Padahal Tuhan itu mengerti semua bahasa. Jika mereka mengatakan bahwa memanggil dengan nama Tuhan, Allah dan sebagainya, mereka yang sering menghakimi ke kita, kita pasti dihukum, kata mereka begitu. Nah, pertanyaan yang sederhana begini, kalau itu memang benar, bagaimana dengan keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal, yang seumur hidupnya memanggil nama Tuhan, Yesus, Allah? Mereka melakukan semua apa yang tertulis dalam Perjanjian Baru, hidup sesuai pengajaran-pengajaran Yesus dan para rasul. Hanya dengan karena memanggil nama Allah, Tuhan atau Yesus, apakah mereka masuk neraka? Tidak seperti itu. Itu hanya ajaran mereka saja. Tuhan itu tidak sebodoh itu. Mereka membatasi kekuasaan Tuhan, kuasa dan anugerah Tuhan, dengan hanya untuk membenarkan ajaran mereka. Jadi hati-hati. Antikristus itu, di dalam kitab Yohanes bilang antikristus itu sudah ada, dan roh antikristus itu sudah ada. Tetapi seorang antikristus memang belum datang. Nah, yang ada ini adalah roh-roh antikristus dan antikristus. Mereka itu ada dengan kita, tapi sebenarnya tidak benar-benar berada bersama kita. Karena jika mereka memang benar-benar seperti ada bersama kita, berarti mereka selalu akan mengajarkan Yesus. Bukan Bapa Yahweh. Nah, selanjutnya bagaimana kita mau menyikapi ajaran-ajaran seperti ini? Seperti halnya ajaran-ajaran saksi Yehova, mereka ini agak sedikit berbeda. Mereka seperti tetap mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi mereka terlalu mengagungkan nama itu. Terlalu mensakralkan nama itu yang belum tentu juga benar secara penulisan atau penyebutan. Tentunya Yahweh, mungkin bisa saja itu Yehova, Yehua atau sebagainya. Tapi entah kenapa mereka hanya merujuk ke satu nama itu, ke penyebutan Yahweh. Nah, ini sebenarnya perlu dikritisi. Para sarjana Alkitab juga seharusnya mengkonterlah hal-hal seperti ini yang sudah menyimpang dari ajaran-ajaran yang diajarkan Yesus dan para rasul. Itu tanggung jawab kita juga. Tanggung jawab para sarjana Alkitab dan para jemaat-jemaat yang paham tentang hal itu. Nah, dengan tujuan untuk supaya kita kembali ke ajaran yang benar.